Jadi yang sempat saya jelaskan tadi, si para pengikut dia ini ya itu juga mendapatkan profit yang cukup besar ya, yaitu di angka 2.080.000 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mereview fitur copy trading yang ada di exchanger crypto Binance tahun 2026 ya guys ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Nah, untuk step pertama, agar teman-teman itu bisa mengakses fitur copy trade yang ada di Binance ya, kalian bisa buka dulu akun Binance kalian ya guys ya. Nanti halamannya itu bakal seperti ini. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di exchanger crypto Binance, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran di Binance dan juga video cara daftarnya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian bisa daftar aja terlebih dahulu. Nah, setelah daftar, teman-teman bisa langsung buka aja akun Binance kalian ya. Nah, kalau udah diarahkan ke halaman seperti ini, untuk melihat fitur copy trading di Binance ya, teman-teman tinggal klik aja menu garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, maka akan terbuka menu seperti ini. Kalian bisa langsung klik aja menu copy trading. Nah, kemudian teman-teman bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, ini merupakan halaman copy trade dari Binance ya guys ya. Nah, jadi di sini secara umum ya, di Binance itu terdiri dari dua copy trade ya, yaitu yang pertama adalah copy trading futures ya. Nah, kalau kita klik copy trading futuresnya, nah di sini itu ada dua pilihan ya, ada copy trading futures dan juga ada copy trading spot. Nah, sesuai namanya, kalau copy trading futures ya, ini berlaku untuk teman-teman itu yang ingin mengcopy master-master trader yang trading di futures. Nah, sementara copy trading spot itu adalah kita bisa mengcopy master-master yang trading di market spot. Nah, bedanya apa Bang? Bedanya tentu kalau di futures ya, itu resikonya lebih besar daripada di market spot. Nah, karena dia ada leverage ya dan juga ada marginnya. Nah, tapi ya ini juga berbanding lurus ya dengan reward yang bakal kita dapatkan. Nah, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar pula ya sebanding dengan resikonya. Nah, sementara kalau di spot market ya ataupun di copy trading spot, nah ini sama aja kayak kita jual beli koin pada umumnya. Ketika ada koin yang harganya murah ya, si master nanti dia bakal membeli koin tersebut. Kemudian ketika harganya sudah naik, nah dia bakal menjualnya. Nah, dari situlah si master mendapatkan keuntungannya. Nah, itu ya kalau spot. Oke, jelas ya. Ini perbedaan antara marketnya ya. Ada yang copy trading untuk market futures, ada yang copy trading untuk spot market. Nah, kemudian di bawahnya ini ada beberapa menu ya. Yang pertama itu ada panduannya ya, panduan bagaimana cara memulai copy trading ya. Kemudian juga ada bagaimana cara lead trader dan benefitnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi master juga bisa ya di Binance ini. Nanti videonya bakal saya buatkan ya. Nah, kita fokus dulu untuk mereview fitur-fitur apa aja yang ada di copy trading Binance ini. Nah, kita scroll ke bawah sedikit ya. Di bagian bawah sini ya, itu akan muncul beberapa menu ya. Ada semua portofolio ya, ada juga menu favorit. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi kalau kita pilih semua portofolio ini, nah maka dia itu akan dimunculkan master trader ya yang sudah menjadi master di copy trading Binance ini ya. Di sini kita juga bisa melihat performa dari masing-masing masternya ya. Ini ada yang master yang namanya Bit Club ya, ada yang namanya Apollo Plan ya, ada yang namanya BTC, ada yang namanya ABC Chan. Nah, itu adalah nama-nama master trader di Binance. Nah, kemudian di bawahnya itu ada beberapa filter ya. Nah, kita mulai dulu dari yang filter 30D ini. Nah, 30D ini apa? 30D ini itu adalah filter periode. Nah, jadi filter periode ini itu berhubungan dengan filter di sebelahnya ya. Jadi di sebelahnya ini kan ada nih ya, yang tulisan PNL ini ya. Kalau kita klik, nah ini adalah performa filter yang bisa kita gunakan untuk memfilter si masternya. Ya, kita bisa filter berdasarkan PNL ya.
Kemudian bisa juga melalui ROI ya, return on investment, bisa juga melalui MDD. MDD itu maksimal drawdown-nya ya. Kemudian AUM ya, AUM ini adalah asset under management ya, total kelola dananya. Bisa juga kita filter berdasarkan copier ya, jumlah pengikut ataupun jumlah pengkopinya. Bisa juga kita filter berdasarkan PNL copier, bisa juga kita filter berdasarkan ratio Sharpe ya. Nah, filter-filter ini itu berhubungan dengan waktu ataupun periodenya ini ya. Jadi contoh misalnya kita pengen filter selama 90 hari ya. Nah, 90D, lalu di PNL-nya ini kita ubah misalnya ROI ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memfilter seperti ini ya, yang paling atas ini menunjukkan master-master ya, yang selama 90 hari ke belakang ya, selama 90 hari ke belakang ini ya, memiliki ROI yang paling tinggi ya. Ini diurutkan langsung sama si Binance-nya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, jadi fungsi dari filternya itu seperti ini, oke? Dan di sini supaya teman-teman itu lebih paham ya, saya bakal coba jelaskan masing-masing dari filter ini dulu ya, supaya teman-teman itu ada gambaran ya, fungsinya ini lebih kemana sih ya. Yang pertama kita mulai dulu dari PNL mungkin ya guys ya. PNL ini ya singkatannya itu dari profit dan loss ya. Artinya tradernya itu diurutkan berdasarkan total keuntungan nominal ya yang dihasilkan dalam periode yang dipilih. Nah, ini kan kita tadi pilih periodenya adalah 90D ya ataupun 90 hari. Nah, kalau kita pilih PNL ya, PNL ini artinya ini diurutkan berdasarkan profit paling banyak yang diperolehnya ya. Namanya juga profit and loss. Nah, maka di sini akan muncul master-master seperti si J007. Nah, ini ya teman-teman bisa melihat PNL-nya ya itu di 426.616. Nah, jadi selama 90 hari secara PNL dia yang paling tinggi ataupun dia yang bakal tampil paling atas. Oke, jelas ya? Nah, jadi fungsi dari filter PNL ini ya itu untuk kita bisa melihat siapa yang menghasilkan uang ya ataupun profit paling besar di antara master-master tradernya. Ya, jadi kita bisa lihat nih ya, ataupun kita bisa fokus ke nominal profitnya ya. Cocok buat kalian kalau mau fokus ke nominal profit dari si masternya. Nah, tapi ya, kalau kita pakai PNL ya, ini kekurangannya adalah jadinya nggak adil guys. Ya, kenapa nggak adil? Karena trader ya ataupun master trader dengan modal besar ya biasanya itu PNL-nya juga besar. Nah, ini nggak adilnya nih ya kalau kita menggunakan filter PNL ini. Karena udah pasti master-master yang modalnya gede ya maka PNL-nya juga pasti besar. Nah, itu ya kekurangan dari sistem ataupun filter PNL ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada filter ROI ya. ROI singkatannya adalah return on investment ya. Artinya trader-trader dari yang paling atas ini ya diurutkannya ini itu berdasarkan presentase keuntungan dari modal. Nah, ini bisa dibilang lebih adil ya. Kalau PNL tadi bisa jadi master yang modalnya gede itu udah pasti ya. Kalau misalnya dia bisa mendapatkan untung besar udah pasti dia paling atas. Nah, sedangkan kalau ROI ini ya diukur berdasarkan modalnya ya. Jadi contoh ya kalau misalnya ada trader A ya, profitnya itu katakanlah $1.000 dari modal $10.000 ya. Profit $1.000 dari modal $10.000. Artinya ROI-nya adalah 10%. Oke? Nah, sementara trader B ya, profitnya $500 dari modal $1.000 ya. Jadi profit 500 dari modal 1.000. Nah, artinya ROI-nya kan 50%. Nah, artinya kalau secara ROI ya, trader B pasti lebih tinggi karena profitnya itu 50% dari modalnya. Nah, jadi kalau ROI itu pakai seperti itu ya, dia pakai presentase ya. Kalau saya pribadi daripada pakai PNL ya, saya lebih suka menggunakan ROI ini ya karena lebih fair ya guys ya. Tapi teman-teman harus lihat juga yang namanya sistem tradingnya ataupun gaya tradingnya ya karena bisa jadi ya ROI tinggi ini ya itu karena si masternya itu trading dengan gaya trading yang sangat agresif guys ya. Jadi kalian harus perhatikan juga maksimal drawdown-nya ya ataupun MDD-nya. Ini juga bisa teman-teman lihat ya di sini ya. 90 hari MDD-nya kalau yang paling atas ini adalah 36,95%.
ya, maksimal drawdown-nya ya 36,95% ya. Artinya dia pernah mengalami loss 36% dari modalnya ya. Itu maksud dari maksimal drawdown. Oke. Nah, itu adalah filter yang kedua ya. Nah, filter yang ketiga ya, coba kita klik lagi. Nah, filter yang ketiga adalah MDD ya, ataupun filter maksimal drawdown. Nah, ketika kita klik filter maksimum drawdown ya, maka di sini itu akan dimunculkan master-master yang ya maksimum drawdown-nya itu paling kecil udah pasti. Ya, kenapa? Karena semakin kecil maksimum drawdown-nya ya berarti resikonya itu semakin kecil ya guys ya. Jadi maksimum drawdown itu ataupun MDD itu simpelnya adalah dia diurutkan berdasarkan penurunan terbesar ya dari puncak profit ke titik terendah ya. Jadi contoh misalnya ada trader A ya, itu pernah turun 5%, kemudian trader B pernah turun 35%. Nah, maka otomatis ya si trader A ini itu bakal ditaruh di bagian paling atas ya. Untuk trader B itu pasti di bawahnya. Kenapa? Karena maksimal drawdown trader A itu lebih kecil daripada maksimal drawdown trader B. Oke? Atau master tradernya ya. Jadi di sini kita ngomonginnya itu master trader ya guys ya, bukan trader ya. Ataupun ya master copy trade-nya lah. Oke? Nah, fungsi dari MDD ataupun maksimum drawdown ini adalah buat teman-teman yang pengen cari master copy trade yang lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya modal besar lah ya. Nah, kalian kan nggak pengen tuh modal kalian itu diresikukan cukup besar ya. Akhirnya kalian mencari master trader yang maksimum drawdown-nya itu kecil ya. Nah, itu bisa tuh dipakai nih ya filter MDD ini. Nah, jadi secara ringkasnya ya, kalau misalnya maksimum drawdown-nya itu di bawah 10% ya, menurut saya pribadi itu bisa dibilang cukup aman ya. Jadi nggak terlalu besar ya kalau di bawah 10% maksimum drawdown-nya. Tapi kalau udah misalnya 30% ya, kemudian udah 20% ke atas lah ya, itu udah mulai agresif guys ya. Dan biasanya ini juga berbanding lurus dengan return yang didapatkan. Jadi kalau misalnya maksimum drawdown-nya itu kecil, biasanya ya guys ya, tidak semuanya, biasanya ataupun kebanyakan profitnya juga pasti lebih kecil ya. Tapi kalau maksimum drawdown-nya besar, biasanya profitnya juga pasti lebih besar. Oke, jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya lah. Oke, lanjut ya, kita masuk ke filter yang keempat. Nah, kita coba klik dulu filternya. Nah, filter yang keempat adalah AUM ya, ataupun Asset Under Management ya. Nah, artinya adalah master copy trade ini dia diurutkan berdasarkan total dana yang sedang dikelolanya ya. Nah, ini terlihat di sini nih ya. Ini kan ada AUM-nya nih ya. Si BTC ini nih selama 90 hari dia paling besar nih total dana kelolanya ya, yaitu 3.551.245 USDT ya guys ya, ataupun dolar ya. Makanya dia nih ya yang paling atas karena memang total kelola dananya ini itu yang paling besar. Nah, tapi kalau teman-teman ingin follow dia ya, di sini kalian bisa lihat ya, di sini udah langsung muncul tulisannya penuh. Artinya kita nggak bisa follow dia lagi ya. Untuk yang nomor 2 juga penuh ya. Nomor 3 juga si DeepSeek ini penuh ya. Nomor 4 nih yang ada nih si Abu Alzab ya. Ini bisa kita salin ya. Jadi biasanya kalau yang AUM-nya itu udah gede-gede udah pasti penuh ya. Karena biasanya kalau banyak yang percaya artinya mereka itu kayak udah terkenal ya. Atau kalau misalnya nggak terkenal pun ya mereka performanya itu biasanya udah cukup bagus ya. Makanya banyak yang mempercayakan dananya itu kepada si master copy trade ini ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman pahami ya, belum tentu juga yang aset under manajemennya ini gede ya, belum tentu ini trader terbaik ya. Kadang bisa jadi gini guys, bisa jadi orang-orang itu cuman ikut karena FOMO doang ya. Dia lihat nih, wah AUM-nya gede nih, ikut nebeng ah. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalian juga harus melihat ya guys ya beberapa pertimbangan lainnya sebelum teman-teman itu mengikuti seorang master di copy trading Binance ini. Nah, lanjut ya, kita masuk ke filter selanjutnya, kita klik dulu. Nah, filter selanjutnya adalah copier ya.
copier ini ya, itu artinya adalah master copy trade diurutkan berdasarkan jumlah orang yang menyalin ya ataupun mengcopy si masternya ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya di bagian bawah namanya bahwasannya yang memfollow dia itu udah full ya. Dari 1000 slot yang dia buka ya, itu 1000-1000-nya udah full. Ya, makanya di sini udah ada tulisan penuh. Sehingga kalau kita pengen mengikuti dia, nah itu kita nggak bisa follow dia lagi ya, karena di sini udah full slotnya ya. Jadi kalau untuk filter copier ini juga sebenarnya bias ya, karena bisa jadi slotnya mungkin dibuka lebih banyak lagi, ya bisa jadi lebih banyak lagi copier yang bakal memfollow dia ya. Ya, untuk fitur copier ini simple lah ya, bisa dibilang lebih simple daripada beberapa filter sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke filter selanjutnya. Filter selanjutnya adalah PNL Copier. Ya, PNL Copier ini ya, sesuai dengan namanya, ini menunjukkan total profit yang dihasilkan para follower ya ataupun para copier dari master copy trade tersebut ya. Jadi arti dari PNL Copier ini ya, bukan cuma si master copy tradernya aja yang untung ya, tapi para penyalinnya ataupun para copiernya juga benar-benar menghasilkan profit ya. Itu fungsi dari PNL Copier. Dan kalau bagi saya pribadi ya, PNL Copier ini itu bisa jadi salah satu filter yang paling penting ya di luar dari filter ROI tadi ya. Jadi kenapa? Karena filter ini ya itu lebih mencerminkan hasil nyata untuk para follower ataupun copiernya ya. Jadi kita bisa lihat kalau PNL Copier ini ya, mana master yang benar-benar bisa memberikan keuntungan untuk para copiernya ya. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu ya? Ada beberapa faktor guys ya. Kadang gini ya, kadang misalnya si master copy trading ini ya, dia itu kan profit besar tuh. Nah, tapi si follower ataupun si copier itu belum tentu dapat hasil yang sama ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang pertama itu telat masuk ya. Yang kedua itu bisa jadi karena slippage-nya. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi karena ukuran modalnya berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin karena posisinya itu kan cepat berubah. Nah, jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan follower dari seorang master copy trading itu tidak mendapatkan hasil yang sama. Nah, dengan kita menggunakan filter PNL Copier ini, nah kita bisa langsung melihat ya, mana nih ya pengcopy yang udah mendapatkan keuntungan banyak dari si masternya. Nah, ternyata si BTC ini ya, itu dia udah membuat pengcopynya itu untung ya. Makanya dia ditaruh di paling atas. Nah, kedua si Abu Alzab, nah ini masih bisa kita salin ya. Jadi kalau ada tulisan salin artinya masih bisa kita salin nih masternya. Oke? Nah, kemudian kita lanjut lagi bahas filternya ya. Kita klik PNL Copier ini. Nah, di sini itu ada rasio Sharpe ya. Ini adalah filter terakhir. Nah, rasio Sharpe ini adalah filter untuk mengukur imbal hasil dibanding resikonya ya. Jadi simpelnya gini ya. Jadi profit tinggi ya dengan resiko rendah, maka Sharpe-nya itu bagus. Sedangkan ya profit tinggi tapi volatilitasnya itu sangat naik turun ya, maka Sharpe-nya itu jelek ya. Sharpe ya guys ya. Sharpe-nya itu jelek. Jadi ini itu berkaitan juga dengan filter maksimum drawdown ya. Jadi kalau maksimum drawdown tadi seperti yang udah saya bilang, biasanya kalau maksimum drawdown-nya itu tinggi ya, maka resikonya itu meningkat ya dan juga profitnya itu bisa meningkat. Nah, kalau di rasio Sharpe ini ya, ini malah dia memperjelas ya. Jadi kalau misalnya ada master ya yang profitnya itu tinggi tapi maksimum drawdown-nya itu rendah, nah maka Sharpe-nya itu bagus. Nah, di sini ya, yang Sharpe-nya itu bagus itu si pakai bahasa Cina ya dia guys ya. Untuk rasio Sharpe-nya itu adalah 8,07 ya. Tapi secara 90 hari PNL-nya itu ya itu malah minus 406 ya. Jadi secara rasio Sharpe ya, di sini kan dia 8,07 nih. Nah, kalau udah 8 ini artinya rasio Sharpe-nya itu bagus ya. Karena yang paling jelek itu biasanya yang kurang dari 1 ataupun kurang dari 2. Nah, itu biasanya so-so aja ya, nggak bagus dan juga nggak jelek ya. Jadi kalau untuk rasio Sharpe ini, filternya ini dia harus dikombinasikan dengan filter-filter lain ya. Kalau kayak harus pakai ROI dan juga pakai maksimum drawdown. Oke, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi itu beberapa filter ya yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu kalian menemukan master trader mana yang paling cocok untuk teman-teman ya.
Dan di sini kita bakal mencoba untuk membedah salah satu master ya guys ya, supaya teman-teman itu ada gambaran bagaimana cara melihat master copy trading yang bagus. Nah, kita coba ubah aja rasio shape-nya ini ke misalnya adalah ROI ya guys ya, atau kita ubah aja ke AUM ya. Nah, saya tertarik membahas si BTC ini nih ya. Nah, di sini si BTC ini memang di sini udah kelihatan langsung ya beberapa detailnya. Cuman kalau pengen kita bedah lebih detail, nah kita harus klik aja di profil si BTC ini ya. Nah, maka nanti kita bakal diarahkan ke halaman yang lebih detail ya dari si akun si BTC-nya ini ya. Di sini dia menggunakan bahasa Cina. Bisa jadi ini orang Cina ya guys ya, bukan dari negara Indonesia. Nah, tapi sebelum itu di sini kita pengen lihat dulu grafiknya ya. Grafik dari si BTC ini, di mana teman-teman bisa perhatikan grafiknya. Ini melandai terus ke atas ya guys ya. Walaupun ada beberapa kali dia itu mengalami drawdown ya, tapi di sini dia secara grafik itu cukup bagus ya. Kemudian untuk drawdownnya itu di 24,41% ya dalam 90 hari. Coba kita ubah periodenya ya. Misalnya dalam 7 hari. Nah, kalau dalam 7 hari drawdown-nya itu masih 0 ya. Kemudian ROI-nya itu 3,33% ya. Rasio shape-nya itu masih cukup bagus juga ya, masih di atas 2. AUM-nya itu cukup besar ya, karena dia memang yang paling besar dana kelolanya. Kemudian kalau kita ubah ke 30 hari ya. Nah, kalau 30 hari ya, drawdown-nya itu menjadi 9,77%. Masih bagus guys ya. 30 hari masih bagus. Coba kita ubah ke 180 hari ya. Nah, kalau 180 hari ini masih sama kayak yang 90 hari tadi ya. Artinya memang si Master Copy Trade BTC ini itu berarti dia masih baru ya, masih dalam bulanan gitu ya, belum tahunan. Nah, coba lebih detailnya kita langsung klik aja si BTC-nya lagi. Nah, di sini itu bakal kelihatan semua ya detail tentang si masternya ini ya. Jadi di bagian kanan ini itu ada tulisan 14.196. Nah, artinya tanda bintang ini adalah jumlah copier yang memfavoritkan master BTC ini ya. Itu ada 14.196 ya. Jadi maksudnya adalah mereka ini memasukkan si master ini itu ke dalam wishlistnya mereka. Oke, ada 14.000 ya. Artinya si trader BTC ini itu sangat populer orangnya ya. Kemudian kalau untuk deskripsinya ya, ini dia menggunakan bahasa Cina. Nah, kita coba klik aja lihat terjemahan ya. Nah, di sini betul ya, berarti dia memang master copy trade yang berasal dari Cina ya. Copy trading tersedia melalui akun resmi WeChat ya, karena biasanya orang Cina itu pakai WeChat ya. Changwang dan short term trading, transaksi dibuka setiap kali ada aktivitas pasar ya. Keuntungan dan kerugian adalah tanggung jawab sendiri. Nah, jadi deskripsinya itu cuman itu. Nah, kemudian di bagian bawahnya ya, di sini itu dia punya 2 akun ya. Ada akun futures yang public ya, yang bisa dilihat oleh semua orang. Ada juga yang futures yang private ya guys ya. Di sini itu kalau private itu adalah ya nggak sembarang orang bisa memfollow akun private-nya dia ini ya. Yang bisa kita follow itu yang public-nya ini saja. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu tercantum leverage ya. Yang dia pakai adalah leverage 10 sampai 20 kali ya. Kemudian di sini juga ada keterangan berkinerja baik ya, dan juga pencetak uang ya. Artinya kalau kita klik ya, di sini itu udah dijelaskan juga sama Binance ya, bahwasannya si bintang BTC ini ya dalam 90 hari dia itu masuk peringkat 2 teratas di antara semua master copy trade ya, dan juga dia peringkat 2 dalam membantu copy trader menghasilkan uang ya. Jadi kinerjanya ini bagus. Kemudian di bawahnya juga ada statistik utama dia ya. Jadi yang pertama itu adalah jumlah hari perdagangan. Nah, ini sempat saya spill juga tadi bahwasannya dia ini belum terlalu lama ya menjadi seorang master copy trade. Jadi 157 hari itu ya, kalau misalnya kita bagi dengan 30 hari ya, maka dia itu menjadi master yaitu selama 5 bulan ya guys ya. Makanya tadi pas kita ubah filternya ke 180 hari ya, maka dia tadi tetap agak mirip ya dengan filter yang kita gunakan selama 90 hari ya. Jadi ini juga bisa teman-teman pertimbangkan ya guys ya, karena ada beberapa master copy trade di Binance itu yang memang udah lama ya. Ada yang udah 300 hari, ada yang udah 400 hari ya. Nah, dan biasanya ya kalau saya pribadi, saya lebih trust kepada master-master yang memang udah berpengalaman.
ataupun yang udah lama daripada yang masih baru ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada menu copier ya. Copiernya ini adalah 400 ya, 400 orang dari 400 slot yang dia buka. Nah, artinya kalau kita ingin mengfollow si bintang BTC ini itu udah nggak bisa ya, karena slotnya itu sudah penuh ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada total copier. Nah, kalau total copier itu adalah total follower sepanjang waktu ya. Kan biasanya kan kalau kita mengcopy master ada yang copy terus dia batalkan ya ataupun unfollow. Nah, ada yang masuk ya, ada yang masuk keluar seperti itu. Nah, kalau di total ya, selama dia menjadi master itu ada 1256 copiernya ya yang keluar masuk seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya itu ada mock copier ya. Mock copier ini adalah yang ngetes demo untuk memfollow si bintang BTC ini. Nah, fiturnya ada di mana? Fiturnya ada di bagian bawah sini ya. Ini kan ada tulisan nih ya, mock dan penuh. Nah, mock ini ya, kalau kalian klik mock, nah nanti teman-teman itu bakal memfollow dia ya, tapi tidak menggunakan uang asli ya, tapi kayak akun demo gitu aja ya. Jadi kalau kalian mock dia, nah teman-teman nanti bisa melihat performa hasil kalian mengcopy dia itu, misalnya kalian copy ataupun kalian mock selama seminggu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh ya selama seminggu kalian untung berapa ataupun rugi berapa. Nah, itu ya fungsi dari mock ya. Artinya di sini udah ada 19.000 orang yang mengcopy dia menggunakan akun demo untuk melihat terlebih dahulu bagaimana track record dari si bintang BTC ini. Nah, kemudian ya di bawahnya itu ada saldo margin lead ya. Saldo margin lead-nya itu dalam bentuk USDT ya guys ya, ataupun modal tradernya ya, itu sebanyak 520.778 USDT. Oke. Kemudian ada AUM ya. AUM ini adalah total dana follower ya, dan ini cukup besar ya guys ya, yaitu 3.551.929 USDT ya. Artinya ini si bintang BTC ini cukup banyak dipercaya oleh orang. Kemudian minimal copy ya, ataupun jumlah salinan minimal itu adalah 200 USDT ya, dan ada bagi hasil ya. Bagi hasilnya adalah 10%. Nah, jadi kalau misalnya secara mingguan lah kita bilang ya, dalam satu minggu teman-teman itu ketika memfollow si bintang BTC ini profitnya $1.000. Nah, maka 10%-nya itu masuk ke si master copy trade-nya ya. Jadi si bintang BTC ini dia akan mendapatkan $100 guys ya, dan kalian akan mendapatkan $900-nya. Oke? Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada kinerjanya ya. Nah, di sini kita bisa melihat kinerja dari si bintang BTC-nya ini. Nah, ini bisa kita mentokkan aja ya. Karena kan tadi di sini tulisannya dia kan udah selama 157 hari perdagangan nih. Nah, kinerjanya kita mentokin aja ke 180 hari. Jadi ini merupakan kinerja dia selamanya ya, ataupun sepanjang waktu. Oke? Nah, kinerja dia sepanjang waktu kita mulai dari ROI ya. ROI-nya adalah 420,68% ya. Ini cukup tinggi ya. Kemudian PNL-nya itu adalah profit totalnya 420.682 USDT. Kemudian PNL kopiernya ya. Jadi yang sempat saya jelaskan tadi, si para pengikut dia ini ya itu juga mendapatkan profit yang cukup besar ya, yaitu di angka 2.080.000 USDT. Ya, ini poin bagus nih ya, karena para pengkopinya juga untung besar guys ya. Kemudian di bawahnya ada MDD ya, maximum drawdown di 24,41%. Ya, kayak saya bilang tadi ya, udah di atas 20% biasanya itu udah sedikit agresif ya guys ya. Kemudian untuk rasio Sharpe-nya itu 3,94, lebih dari 2 ya, artinya ini masih sangat bagus. Kemudian untuk win rate-nya ya, win rate-nya itu 97,64% ya. Bisa dibilang ini cukup tinggi ya. Jadi hampir semua trade dia menang ya, ataupun hampir semua trade dia win ya guys ya. Jadi ini bisa dibilang cukup bagus ya guys ya secara win rate-nya. Kemudian kita juga bisa melihat posisi untung ya, dan juga total posisi. Nah, jadi dia sudah open selama 180 hari ini adalah 127 posisi dan 124-nya untung ya guys ya. Jadi cuman 3 kali dia rugi ya guys ya.
Nah, kemudian kita bisa melihat grafiknya di sini ya. Untuk ROI, teman-teman bisa lihat ya, ROI-nya secara persentase ya guys ya. Nah, kemudian kalian bisa ubah ke P&L. Nah, kalau kalian ubah ke P&L, nah ROI-nya juga mirip-mirip secara persentase kayak tadi ya. Jadi, teman-teman bisa lihat lah ya bagaimana bagusnya ya sistem yang dipakai sama si BTC Bintang ini. Nah, kemudian di sampingnya ya ini ada preferensi aset ya guys ya. Ini adalah aset-aset yang ditradingkan ya guys ya. Jadi yang paling banyak itu dia trading di Ethereum, kemudian di Bitcoin ya, lalu ada beberapa koin lainnya. Kemudian di bagian paling bawah di sini itu ada beberapa menu lainnya ya, kayak menu riwayat posisi. Nah, ini adalah posisi-posisi yang udah dia tutup ya guys ya. Dia trading di ETH, kemudian ada juga BTC ya, ada harga entry-nya, ada harga penutupan rata-rata ya, ada tanggal dibuka dan ditutupnya posisi. Nah, teman-teman bisa lihat sendirilah ya beberapa riwayat trade-nya dia. Kemudian di sampingnya ada catatan terbaru ya guys ya. Kemudian ada riwayat saldonya dia ya, kemudian ada copy tradernya ya. Jadi total PNL-nya ya guys ya, yang bisa teman-teman lihat langsung dari si copy trade-nya ini ya, ataupun dari si copiernya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawah sini ya itu ada menu bandingkan pengingat mock dan penuh. Nah, kalau menu bandingkan ini, nah ini nanti mungkin kita bakal buatkan video khusus ya. Karena kalau kita campur dengan video ini, ntar videonya itu bakal sangat panjang ya, karena ini fitur yang cukup bagus juga karena kita bisa membandingkan satu master dengan master lainnya ya. Nah, kemudian di sampingnya ada menu pengingat ya. Menu pengingat ini ya, ini kalau misalnya kalian aktifkan ya, berarti nanti kalau ada yang keluar dari slot yang 400 orang tadi, nah maka nanti teman-teman bakal dapat notif ya, sehingga kalian bisa langsung masuk ya kalau misalnya ada slot yang kosong. Oke. Nah, kemudian menu mock udah saya jelaskan tadi, ini kayak akun demo ya. Sebelum kita memfollow si bintang BTC ini, kita juga bisa melihat dulu track recordnya dengan cara kita mockkan akun dia. Lalu di sampingnya ada tulisan penuh. Ini yang udah sempat saya jelaskan juga ya, karena kopiernya udah membludak, udah full. Nah, artinya kita nggak bisa follow akun dia lagi. Oke? Jadi saya rasa demikian aja dulu ya video review kita mengenai copy trading yang ada di Binance tahun 2026 ini. Dan kalau kalian butuh video lanjutannya ya, kalian bisa komen aja di kolom komentar mau bahas apa lagi seputar fitur copy trade yang ada di Binance ini. Nanti bakal saya buatkan videonya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar exchanger crypto Binance ini, kalian bisa cek aja video playlist Binance yang ada di deskripsi video di bawah ini, dimana pada video playlist Binance tersebut saya udah buatkan puluhan video terkait exchanger crypto Binance ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.